Dua, semakin cinta Tuhan setelah menikah dan punya keturunan. Kita setelah menikah, setelah punya anak, makin cinta Tuhan atau enggak? Saya masih ingat pertama kali punya anak, lalu habis itu anak kedua, ketiga, selalu di usia tertentu ya nggak langsung baru lahir dari rumah sakit langsung bawa ke gereja, ya enggak. Tapi saya nggak pakai lama-lama, saya dan istri saya bawa anak itu ke gereja. Beda lah ya. Kalau dulu saya sapa bapak itu dengan tangan kosongan, waktu saya gendongan ada momongan gini, bapak itu rasa kayak seperti dekat sama Tuhan itu enggak ada duanya. Karena sekarang seperti ada satu bonding antara saya dengan bapak, meskipun nggak bisa mengerti hati bapak sepenuhnya, tapi sekarang saya tahu remang-remang dan kira-kira, bapak, aku punya anak loh, aku pun seorang bapak, bantu aku, ada bonding tertentu. Kalau dulu hanyalah bapak anak, sekarang bapak anak dan bapak dengan anak saya, bapak sorga, bapak kami dalam sorga. Saya tunggu nanti nak kamu bisa bicara, nanti kita sebut sama-sama bapak kami yang ada dalam sorga. Bapaknya kami berdua, sama istri sama anak-anak saya, bapak kami. Bapak kami bertiga kalau anak baru satu ya, sama istri. Sekarang bapak kami berlima, kami sekeluarga berlima. Kepinginnya begitu. Nanti saya tunggu ya sampai kamu bisa mengenal Bapakku yang di sorga. Tapi sambil begini, bapak dengan anak juga, tapi sekarang bapak dengan bapak. Wow, rasanya itu, beda. Tapi sekarang trennya begini sih malahan. Banyak orang tidak mau ke gereja karena alasan anak. Kebalik ya. Ya enggak bisa, anak enggak mau ke gereja karena alasan anak. Kan sayang menurut saya. Kenapa hilang kesempatan suatu hari bisa misalnya di gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan tuh banyak sih cerita begini. Ini jadi fakta lapangan. Papa mamanya CG leader, pemimpin kelompok sel. Anaknya juga CG leader untuk anak-anak. Juga pemimpin kelompok sel. Bayangin tuh bondingnya itu kalau pulang ke rumah. Karena kami alami juga dengan anak-anak kami. Bayangin itu ikatan batinnya itu loh. Gak sekedar papa anak tetap didisiplin, kadang-kadang nakal. Tetapi ada satu respect yang tiada duanya. Saling melihat sama-sama pelayan Tuhan. Ada satu bonding yang ekstra yang tidak ditemukan hanya dalam keluarga yang diikat dengan darah dan daging saja. Ada darah dan daging Yesus di dalamnya. Ada pelayanan, ada satu visi dan tujuan. Itu lain loh ketika saya lihat anak saya yang kecil, ajak-ajak teman-temannya untuk ikut kelompok sel, tanya sama saya lalu rundingan ketika anak saya yang besar, anak saya yang nomor 2, kita bicara tentang pelayanan, lalu kita sama-sama kayak tiba-tiba saya mundur sedikit badan seperti ini dan mengagumi, wow, we are partners now. Bayangkan, jangan jadikan anak sebagai berhala. Datang ke gereja, melayani Tuhan. Ini bukan demi attendance atau absensi. Ini demi visi dan pertumbuhan rohani keluargamu.